Halo Mas, hai halo semua. Welcome to Sabinda Fitri. Nana, sekali lagi terima kasih ya. Dia hanyalah laki-laki modus. Tadi waktu dia masih belum sadar, Mama tahu siapa yang pertama kali dia sebut. Nana. Kita bukan cuma akan hancurin Dewa, Nana, dan juga Bu Farah. Tambahkan Lia di daftar musuh kita. Biar saja mereka senang dulu. Nanti aku cari cara biar bisa pisahin mereka. Aku juga harus bisa move on. Mulai sekarang, di hati aku nggak boleh ada kamu lagi, Mas. Yeay, akhirnya Mas Fajar kembali lagi di BHSI. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang pastinya penonton setianya Haiko dan Azot. Nah, Mimin mau bahas nih tentang sinopsis yang akan tayang nanti malam. Tapi sebelum Mimin bahas nanti malam, Mimin bahas dulu nih tentang episode tadi malam. Gimana, sudah nonton episode tadi malam? Ya, seru banget ya ternyata. Mas Fajar ditemukan oleh tim SAR. Tim SAR-nya ini gercep banget, langsung bawa ke rumah sakit di sekitarnya. Karena sudah menghubungi Dewa, tim SAR tersebut ingin memindahkan Mas Fajar ke rumah sakit di Jakarta. Akhirnya Mas Fajar terbanglah tuh ke Jakarta menggunakan pesawat. Dan setelah di Jakarta tiba, Mas Fajar tiba di rumah sakit dan sudah ditunggu oleh Dewa beserta keluarganya. Dewa ini juga keluarganya gercep banget kalau soal Fajar ya, karena Fajar termasuk orang yang paling terpenting di dalam kehidupan mereka. Nah, pertemuan pertama deng Fajar dan Cornelia. Di saat itu Fajar masih tergeletak, tidak berdaya ya, tidak sadarkan diri. Tetapi Cornelia tiba-tiba menangis terharu dan rasanya tuh ingin memeluk Mas Fajar yang ada di depannya gitu. Dan membuat para orang-orang yang di sekitarnya ini terkaget-kaget. Kok aneh gitu, Cornelia ngapain sih lu, kayak lu tuh kehilangan banget gitu. Padahal Cornelia kan bukan apa-apanya Fajar itu di mata mereka. Bahkan Dewa mengira Cornelia ini perlakuannya seperti istrinya Fajar saja. Dewa nggak tahu aja ya, Cornelia itu bukan hanya istri, dia pernah jadi istri loh, pernah jadi istrinya. Jadi tahu gimana rasanya bertemu dengan orang yang pernah hilang dari hidupnya ya. Dan Dewa memutuskan untuk bergiliran menjaga Fajar di rumah sakit. Tetapi Cornelia mengusulkan dirinya saja yang menjaga Fajar sepenuhnya di rumah sakit. Akhirnya Cornelia lah yang bertanggung jawab menjaga dan menemani Fajar di rumah sakit. Nah, di saat itulah momen-momen kenangan indah bersama Fajar tercipta kembali. Cornelia memutar lagu kenangannya bersama Fajar dan mengingat saat itu ternyata Cornelia lagi ngidam nih. Ngidamnya itu ngidam dan saat mati lampu. Romantis banget, sumpah. Di situ tatapannya Fajar ke Cornelia itu mantep banget. Apalagi sama ucapan-ucapannya Fajar yang menyentuh hati gitu ya. Dia tuh so sweet banget. Jadi suami banyak ngasih janji tapi akhirnya berpisah. Nah, kayaknya janji itu perlu ditagih deh saat ini sama Cornelia ya kan, karena janji-janji tersebut itu kan sudah terjeda sekian lama nih saat mereka berpisah. Tapi tiba-tiba adegan kecewa itu muncul. Cornelia itu cemburu dengan surat wasiatnya Fajar. Gila ya, Fajar sebelum dia meninggal dia menulis kalau dia gak selamat, semua hartanya diserahkan kepada Nana dan anaknya. Gak ada kepikiran buat orang tuanya atau keluarganya gitu. Jadi dia yang ada di pikirannya Fajar itu Nana terus.
Jadi bikin salah paham Cornelia. Cornelia jadi berpikir yang aneh-aneh. Apakah Fajar begitu mencintai Nana sebegitu besarnya? Apakah Fajar sangat mencintai dan tidak bisa melupakan Nana begitu saja gitu? Apakah tidak ada sedikit pun Cornelia di hatinya? Jadi Cornelia saat itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Fajar. Nah, Cornelia memutuskan untuk tetap menyembunyikan perasaannya yang masih sangat dalam mencintai Fajar, dan dia pergi gitu aja dari rumah sakit sampai pihak dari Dewa menyalahkan dia yang tidak bertanggung jawab karena menjaga Fajar selama di rumah sakit. Jadi setelah Cornelia pergi dari rumah sakit meninggalkan Fajar, keluarga Dewa menjemput Fajar ke rumah sakit dan membawanya pulang ke rumah Fajar. Nah, di sana bisa dipastikan Fajar masih belum mengetahui tentang Cornelia tersebut ya. Jadi di mana di rumah tersebut diadakan pesta selamat datang untuk Fajar yang sudah kembali lagi di kehidupan mereka, yang sudah kembali lagi di rumahnya, dan di mana di situ juga Cornelia masih bersembunyi. Sebenarnya Cornelia ada di situ untuk melihat Fajar yang sudah kembali pulih dan siuman, dan saat dimana Fajar masuk ke dalam kamarnya, di situ sudah dipastikan Cornelia sudah ada di ruangan tersebut. Nah, tetapi Cornelia masih menyembunyikan dirinya. Dia tidak ingin menunjukkan dirinya kepada Fajar karena dia takut bisa jadi pertemuan itu bukanlah hal yang dia inginkan, melainkan Fajar masih menyimpan rasa marah yang besar untuknya. Jadi Cornelia memutuskan untuk diam-diam memperhatikan dari jauh dan diam-diam tidak menunjukkan diri. Jadi sedih deh Cornelia, yang sabar ya. Halo SCTV Viewers, jangan lupa untuk saksikan kami hari Sabtu jam 4 sore di SCTV Meet and Greet Buku Harian Seorang Istri hanya di video. Halo SCTV Viewers, jangan lupa untuk saksikan kami hari Sabtu jam 4 sore di SCTV Meet and Greet Buku Harian Seorang Istri hanya di video. Halo SCTV Viewers, jangan lupa saksikan kami hari Sabtu jam 4 sore di SCTV Meet and Greet Buku Harian Seorang Istri hanya di video. Nana, sekali lagi terima kasih ya. Dia hanyalah laki-laki modus. Tadi waktu dia masih belum sadar, Mama tahu siapa yang pertama kali dia sebut. Nana. Kita bukan cuma akan hancurin Dewa, Nana, dan juga Bu Farah. Tambahkan Lia di daftar musuh kita. Aku juga harus bisa move on. Mulai sekarang, di hati aku nggak boleh ada kamu lagi, Mas.